Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai peran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya akan membahas dulu sebuah headline dari Kompas terkait dengan berbagai kebijakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita lihat di sini, pemerintah sudah berupaya untuk membuat ekonomi stabil melalui beberapa kebijakan. Yang pertama, memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan prioritas dalam APBN maupun APBD. Yang kedua, mengalokasikan ulang anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak corona. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat serta daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, dan seterusnya. Ada 9. Jadi kalau kita lihat di sini, pemerintah Indonesia di sini sudah memberlakukan beberapa kebijakan untuk memastikan ekonomi tetap stabil di tengah corona. Oke, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa saja sih tugas atau peran pemerintah dalam ekonomi menurut para ekonom muslim. Nah, di sini saya akan bawa sebuah paper yang ditulis oleh Monser Kaf dengan judul Role of Government in Economic Development, Islamic Perspective. Jadi, kalau dalam paper beliau ini ada beberapa prinsip dari pemerintahan Islam. Yang pertama adalah prinsip syuro atau prinsip musyawarah ya kalau di sini. Kemudian yang kedua adalah menjamin tercapainya kemaslahatan umum atau maslahah amah. Dan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. The ordaining of the right and the forbidding of the wrong. Nah, jadi kalau di sini menurut Kaf, untuk prinsip syuro sendiri itu dibahas dalam ilmu politik. Sementara yang dua, bagaimana mewujudkan maslahah amah dan amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk pembahasan dalam ekonomi politik Islam. Menurut Kaf, ada beberapa tugas pemerintah dalam hal ekonomi. Yang pertama adalah management of public properties to maximize public interest. Bagaimana caranya pemerintah mengatur kepemilikan publik untuk memaksimalkan kemaslahatan umum atau public interest. Public properties cover both state-owned and community-owned properties. Yang dimaksud dengan public properties atau kepemilikan publik di sini adalah kepemilikan negara, seperti misalnya BUMN atau aset-aset negara, and community-owned properties, dan juga kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya wakaf. Jadi kepemilikan yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adalah wakaf. Di sini pemerintah bisa bertugas sebagai seorang supervisor untuk harta wakaf supaya bisa dimanfaatkan sebagaimana itu dimaksudkan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang kedua adalah fulfillment of economic prerequisites for building a state that can effectively protect the society and safeguard its cultural, economic, religious, and political interests. Yang ketiga, tugas pemerintah yang kedua adalah memenuhi prasarana ekonomi untuk membangun sebuah negara yang dapat melindungi masyarakatnya secara efektif, baik dalam hal budaya, ekonomi, agama, maupun politik. Yang ketiga, raising revenues sufficient to support the public administration. Pemerintah bertugas untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk mendukung administrasi publik dan membiayai pemerintahan. Yang keempat, enabling private individuals to produce efficiently and to increase their economic satisfaction, welfare, and wealth. Bagaimana pemerintah bisa menjamin swasta dan individu untuk dapat memproduksi secara efisien dan meningkatkan
kepuasan ekonomi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kekayaan mereka. This implies creating condition conducive to economic development. Bagaimana pemerintah harus bisa mewujudkan iklim yang cukup kondusif untuk ekonomi. Additionally, the state is required to guarantee a subsistence level of living for those who fall behind for any reason, as human beings are respected and life is sacred, regardless of race, ethnicity, abilities, and actual economic performance. Di samping itu, pemerintah juga di sini punya kewajiban untuk menjamin tercapainya kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, tanpa memandang pada ras, etnis, maupun ability atau kemampuan mereka. Kemudian yang kelima, preserving social and economic equilibrium. Bagaimana pemerintah juga wajib mewujudkan adanya keseimbangan ekonomi dan sosial, especially in the distribution and redistribution of income and wealth, terutama dalam hal distribusi dan redistribusi kekayaan. Yang keenam, protecting the ethical environment of economic interrelations within and without the geographical boundaries of its society. Pemerintah juga harus melindungi lingkungan etik dari relasi-relasi ekonomi di dalam dan tanpa adanya halangan gitu ya. Kemudian dari beberapa tujuan ini ada implikasi-implikasi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut. Yang pertama adalah abiding by the Sharia rulings that determine permissibilities of actions of the government. Pemerintah harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh syariah tentang apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang oleh syariah. Yang kedua, following the syariah given priorities. Nah, dalam hal ini pemerintah harus menempatkan prioritas. Jadi sudah benar ya kalau misalnya tadi sampai ada kebijakan nggak ada UN misalnya, nggak ada ujian karena anggarannya dipakai untuk penanggulangan COVID. Nah, ini adalah salah satu contoh prioritas ditetapkan dalam sebuah kebijakan untuk melihat apa sih yang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu. Thus, giving more weight to matters related to necessities. Sehingga di sini yang harus diutamakan adalah hal-hal yang sifatnya doruriyah. Ya tadi, agama, preservation of din, kemudian nafs, akal, nasal, dan mal. Gitu. Jadi, 5 hal inilah yang harus diutamakan terlebih dahulu. Baru kemudian dalam level hajiyah dan tasiniyah. Yang ketiga, relating certain government activities and expenditures to public revenues. Bagaimana pemerintah juga harus bisa untuk menghubungkan antara aktivitas-aktivitas pemerintah dengan pendapatan pemerintah. Contohnya, unless for fulfillment of subsistence needs, the income and wealth redistribution function can only be done by means of zakah and revenues from public properties. Jadi di sini contohnya kalau misalnya untuk menjamin kehidupan yang layak itu bisa menggunakan dari zakat. Hanya pakai zakat dan beberapa kepemilikan publik yang lain. Misalnya tadi harta wakaf itu di-manage dengan baik sehingga bisa menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, pendapatannya itu bisa digunakan nantinya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang tidak mampu. In other words, under normal circumstances, taxes and public borrowing cannot be imposed as instruments to finance redistribution activities. Dalam kata lain, dalam situasi normal, pajak dan juga utang itu tidak diperbolehkan, gitu ya, tidak dianjurkan. Yang keempat, protecting personal economic freedom and private properties.
Pemerintah juga di sini punya kewajiban untuk melindungi kebebasan dari masing-masing personal atau masyarakat dalam hal menjalankan aktivitas ekonominya, and enabling the individuals to achieve their economic objectives. Di sini pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap individu untuk dapat mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Yang kelima, people's approval for any regulations or commitments imposed on private properties and personal freedoms unless such restriction is made clearly obligatory in Syariah itself. Pemerintah di sini juga harus memperoleh approval atau kesepakatan dari masyarakatnya untuk setiap regulasi. Nah, ini adalah beberapa tujuan atau beberapa peran pemerintah dalam ekonomi menurut Moser Kaf. Sekian, kita lanjutkan dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.